Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dengan saya sendiri, Soli Hayon. Tempat pelaksanaan SMA Negeri 1 Rote Timur. Waktu pelaksanaan Selasa 12 Desember tahun 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Melatih keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif. 2. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran biologi. Metode yang digunakan adalah metode START, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. START mencakup hal-hal sebagai berikut. Situasi yang menjadi latar belakang mengapa best practice atau praktik baik ini penting dibagikan. Yang pertama, peserta didik sering bermain dengan teman sebangku saat guru sedang menjelaskan materi. Yang kedua, peserta didik berangkat ke sekolah hanya bertujuan bermain, bertemu dengan teman-teman untuk mendapatkan uang jajan. Ketiga, peserta didik susah sekali jika disuruh mengerjakan tugas pelajaran. Mereka hanya membuang-buang waktu dengan melakukan kegiatan lain seperti bercanda atau mengobrol dengan teman sebangku. 4. Peserta didik pergi meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung, seperti izin ke toilet, padahal dia pergi ke kantin sekolah. Yang kelima, kurangnya inovatif guru sebagai pendidik yang mengakibatkan motivasi belajar peserta didik rendah. Dan yang terakhir, media pembelajaran yang ditampilkan masih bersifat monoton. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya prestasi belajar peserta didik adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak inovatif dan kreatif, sehingga menyebabkan daya serap peserta didik rendah. Selain itu, rendahnya motivasi belajar peserta didik juga menjadi penyebab masalah yang mengakibatkan prestasi belajar peserta didik rendah. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan, karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru yang melaksanakan tugas mendidik dan mengajar, mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dan kemandirian belajar peserta didik tercapai. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan adalah pertama, pemilihan model pembelajaran yang belum tepat sesuai materi ajar dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pemilihan metode dan media pembelajaran belum tepat sehingga belum menarik minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru harus memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Penerapan model pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran yang tepat yaitu memilih model pembelajaran yang mengaitkan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem-based learning pada materi sistem pencernaan. B. Proses penerapan pembelajaran dilakukan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran lengkap sesuai sintaks atau fase dalam model pembelajaran. Dan C. Sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan model pembelajaran ini antara lain pemahaman, kemampuan dan keterampilan guru terkait model pembelajaran problem-based learning, kemampuan guru mendesain aktivitas kegiatan belajar sesuai sintaks, serta kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran, memilih literatur dari berbagai sumber seperti buku pelajaran dan internet. 2. Penerapan metode pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah menggunakan metode pembelajaran dalam satu proses pembelajaran, misalnya observasi, diskusi kelompok, dan presentasi. B. Proses penerapan metode pembelajaran dengan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, lembar evaluasi, dan lembar observasi belajar. C. Sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan metode pembelajaran yaitu kemampuan dan keterampilan guru terkait variasi metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemampuan guru mendesain perangkat pembelajaran, serta kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran, dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi.
Yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam penggunaan media pembelajaran yang tepat adalah dengan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, proses penggunaan media pembelajaran yang tepat yaitu mendesain media pembelajaran yang menarik seperti dengan video, PowerPoint, evaluasi menggunakan Google Form, dan lain-lain. 4. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. 1. Guru sebagai fasilitator. Yang kedua, guru pamong dan dosen pembimbing sebagai pembimbing. Dan yang ketiga, teman sejawat sebagai kameramen dalam dokumentasi pembelajaran. 5. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran yang tepat dan bervariatif adalah keterampilan guru dalam menggunakan IT, kelengkapan sarana seperti proyektor, laptop, HP, serta jaringan internet. Refleksi hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan antara lain penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat membuat motivasi belajar peserta didik menjadi baik. Hal ini dilihat dari hasil observasi terhadap peserta didik yang mengatakan bahwa pembelajaran dengan metode dan model problem based learning sangat menyenangkan. Dilihat dari hasil refleksi pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil belajar peserta didik juga terjadi peningkatan. Dilihat dari hasil pretest dan posttest. Respon seluruh peserta didik yang hadir dalam kegiatan pembelajaran ini adalah senang. Faktor keberhasilan pembelajaran ini salah satunya karena mengaitkan materi konten dengan kehidupan sehari-hari, sehingga membuat peserta didik lebih tertarik. Demikianlah penyusunan laporan best practice saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.